إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجنبنا ما لا ينفعنا وأعنا على العمل بكل ما علمتناه مخلصين لوجهك وتقبله منا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan untuk memberikan taufik kepada kita, mempermudah bagi kita semuanya untuk kita mendatangi majelis ilmu yang penuh barakah ini. Setelah Allah mempermudah bagi kita untuk kita melaksanakan fardhu salat subuh berjamaah baik di masjid ini maupun di masjid-masjid yang lain, kita buka dan kita mulai lembaran kehidupan hari ini dengan ibadah kepada Allah, dengan keimanan dan dengan keislaman dan pula dengan ketakwaan. Sungguh indah hari seorang hamba jika dimulakan dengan perkara-perkara yang terbaik, dan diharap bila suatu hari dimulakan dengan yang terbaik akan tertutup pula hari itu dengan yang terbaik. Semoga majelis ini penuh barakah, berjalan lancar dari awalnya hingga akhirnya, mendatangkan bagi kita ilmu-ilmu yang bermanfaat, bisa membimbing kita semuanya kepada ridha Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan kita dari perkara-perkara yang tidak bermanfaat maupun yang bermudarat bagi kita baik di dunia maupun kelak di akhirat. Allahumma amin, Allahumma amin. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan al-usul salasah, al-usul as-salasah, 3 pilar Islam, alhamdulillah kita telah selesai membahas 2 pilar, tinggal pilar yang ketiga, yaitu mengenal Nabi Muhammad SAW, mengenal Nabi yang diutus, yang dilantik oleh Allah, dan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada segenap jin dan manusia. Ini merupakan pilar, merupakan tiang keimanan dan tiang keislaman. Siapapun yang tidak tahu bahwasanya Muhammad adalah Nabi Allah, siapapun yang tidak tahu bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah kepada segenap jin dan manusia sampai hari kiamat, maka dia bukan mukmin. Apalagi kalau tidak meyakini. Tahu kalau tidak meyakini dan tidak percaya atau sedikit ragu saja, keimanannya batal, keimanannya batal. Karena kaitannya keimanan dengan Rasulullah SAW ini sangat erat-erat sekali dengan keislaman itu sendiri. Bagaimana kita bisa berislam yang merupakan syariat dan ajaran agama Allah, sedangkan kita tidak percaya bahwasanya Muhammad SAW adalah utusan Allah yang sudah dilantik oleh Allah, diutus oleh Allah kepada segenap jin dan manusia untuk menyampaikan syariat ini kepada mereka dengan sesempurna mungkin, dan telah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Penyampaian syariat itu dengan sempurna dengan bimbingan Allah dari awalnya hingga akhirnya sampai beliau wafat. Addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Dia Muhammad SAW telah menunaikan amanah Allah, yaitu menyampaikan aturan syariat, ajaran agama Islam dari yang terkecil sampai yang terbesar, komplit tanpa dikorupsi, dikurang-kurangi dan tanpa ditambah-tambahi. Sekecil apapun dari syariat yang dikehendaki oleh Allah untuk diajarkan kepada segenap jin dan manusia, komplit disampaikan oleh Rasulullah SAW. Addal amanah wa nasahal ummah, dan beliau telah menasihati umat ini. Orang menasihati orang lain itu kan maunya adalah kebaikan.
kalau ada orang berkehendak buruk dan berkehendak kejelekan kepada orang lain, lalu menampakkan dirinya menunjukkan kepada yang baik, maka orang ini sedang tidak dalam posisi menasihati, tapi bermakar. Tetapi kalau ingin menasihati, pasti akan menunjukkan yang terbaik apa yang diketahui oleh dirinya kepada orang tersebut. Nah, itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau berusaha untuk menyampaikan yang terbaik, menyampaikan apa yang terbaik bagi setiap jin dan manusia untuk maslahat agamanya, maslahat dunianya, dan maslahat akhiratnya. Semua disampaikan oleh Nabi, tidak tersisa sekecil apapun dari kebutuhan kebaikan dunia dan akhirat, kecuali sudah beres, sudah tidak ada hutangnya lagi Nabi Muhammad SAW. Itulah nasihatnya Nabi kepada umatnya, pengarahan Nabi kepada umatnya agar jangan sampai ada seorang pun dari umatnya yang nantinya sesat. Jangan sampai ada seorang pun dari umatnya yang nantinya termudaratkan dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai ada seorang pun dari umatnya, baik dari golongan jin maupun manusia, yang kemudian gagal dan tidak sukses. Makanya diarahkan oleh Nabi SAW. Maka kalau ada orang yang mengaku muslim atau mukmin terus nggak kenal nabinya, atau kenal Muhammad SAW sebagai nabi tapi dia ragu, meskipun ragu dari Nabi SAW hanya dalam satu syariat saja, hanya dalam satu saja syariat dari ribuan syariat yang ada, satu tok syariat dia ragu, tidak bisa untuk menerima dari Muhammad SAW, apalagi mendustakan. Saya tahu Muhammad manusia, saya tahu Muhammad adalah diaku sebagai pilihan Tuhan menjadi nabi, dan saya tahu bahwasanya Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai utusan kepada jin dan manusia untuk menyampaikan syariat ajaran agama Allah. Tetapi nah ini saya mangkir dan saya mungkir gitu, Pak. Berani menolak. Jangankan menolak keseluruhan, tadi saya katakan ragu dengan satu saja dari syariatnya, bubar keislaman orang tersebut dan keimanan orang tersebut. Makanya jangan sampai ragu dari apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kecuali kalau ada suatu syariat sampai ke telinga kita dalam sebuah hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan hadisnya. Nah iya, kalau itu semua kita juga harus pinter gitu ya, harus pandai. Karena dari hadis-hadis Nabi SAW itu banyak hadis-hadis yang dhaif, yang lemah. Bahkan dari yang lemah ada yang sampai kepada derajat paling buruk, yaitu dusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Mengatakan ini halal padahal bukan halal, ini haram padahal bukan haram, ini diperintahkan padahal mungkin itu malah dilarang dalam aturan syariat ajaran agama. Dan tidak ada satupun hadis dusta, bahkan hadis yang lemah, kecuali sudah ada keterangan-keterangannya yang diterangkan oleh ulama-ulama kaum muslimin. Wah, ini yang sampai dikatakan oleh ulama kita, kelebihan umat Muhammad SAW di antara umat-umat yang lain sampai zamannya Nabi Adam, di antaranya adalah isnad. Isnad itu sambungan rantaian perawi-perawi hadis sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Itu nggak ada, itu di Nasara nggak ada, di Yahudi nggak ada, di umatnya nabi-nabi yang lalu itu nggak ada. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menjaga syariat ini tidak sebagaimana Allah menjaga syariat yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan peringatan Al-Quran ini. Tentunya kalau disebut Al-Quran nggak mungkin lepas dari sunnah Nabi SAW. Karena kalau cuma Quran saja kita terima, akhirnya kita jadi mungkir sunnah ya. Jadi kelompok mungkir sunnah.
yang menamakan dirinya sebagai Qur'aniyun, kelompok Quran kami. Kenapa? Kami hanya terima Quran saja. Kenapa? Karena dari hadis Nabi itu ada yang dhaif, bahkan banyak yang lemah-lemah. Maka dari itu kita tidak bisa untuk menerima itu, kita terima Quran saja. Nek sholat yang ngadep kiblat, nek sholat ya ning berdirinya, ada rukuknya, ada iktidalnya, ada sujudnya. Lah dapat dari mana? Kalau puasa dari mulai subuh sampai maghrib, dapat dari mana? Kalau zakat juga pakai nisab, dapat dari mana? Rincian ajaran agama itu wujudnya di dalam sunnah Nabi SAW, dan Islam tidak akan mungkin bisa terrealisasikan kalau tanpa sunnah Nabi. Maka jika disebut Al-Quran pasti sudah mencakup as-sunnah, dan jika disebut as-sunnah tidak mungkin bisa lepas daripada Al-Quran. Nah, Allah dalam ayat ini menyebut kami menjamin untuk menjaga peringatan ini, dan yang dimaksud dengan peringatan ini adalah Al-Quranul Karim, dan tidak akan lepas dari sunnah Nabi SAW. Itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim. Informasi dari Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin salah dan tidak mungkin bohong. Allah menjamin menjaga syariat ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami jaga. Kami betul-betul akan menjaga syariat ini. Makanya kemudian Allah menciptakan ulama-ulama yang bekerja keras untuk mengenali hadis-hadis Nabi SAW yang betul-betul bisa ternisbat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini ciptaan aneh dari ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa. Kok iso dulu Pak? Jadi ulama-ulama hadis itu begitu dengar sebuah hadis diucapkan, begitu ada orang mengucapkan Rasulullah bersabda begini, kalau salah, ya Allah, itu lebih peka daripada sensor. Peng, begitu telinga mereka tuh kayak dicubit itu, bohong itu langsung mereka bilang ini dusta. Dan kalau dicari, kalau dihukumi oleh mereka bahwasanya hadis ini dusta, tidak mungkin bisa ada yang menyelamatkan hadis itu. Itu mesti dusta, mesti hadisnya dusta. Ajib, itu aneh ya. Jangankan cuma menjaga Al-Quran, tidak berubah titiknya, titik loh, tidak berubah satu titik pun Al-Quran dari zaman Nabi SAW sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat. Jangankan cuma itu gampang itu. Sini kita punya pondok-pondok tahfidz, alhamdulillah, ya kan? Terjaga Al-Quran, hadis-hadis Nabi pun juga terjaga, semuanya segalanya terjaga. Dan ini jaminan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kelebihan ini tidak diberikan oleh Allah kepada agama-agama yang lain, sehingga terjaga betul syariat Islam ini. Tidak ada dalam kitab suci kita tambahan-tambahan, tidak ada dalam kitab suci kita yaitu Al-Quran sunatan-sunatan, korupsi ayat, tidak ada. Tapi kalau Anda lihat di Taurat, Zabur, Injil dan yang lain sebagainya, di sana ada ayat-ayat yang bukan ayat, ya, kepres masuk jadi ayat. Betul. Di sana ada fatwa-fatwa ahli hikmah, ahli ulama mereka masuk jadi ayat, bayangno. Ya. Ada pula ayat-ayat yang hilang dari asli Tauratnya, dari asli Injilnya. Perintah untuk mengesahkan Allah dan dalam beribadah itu hilang. Ada, Allah alam katanya masih ada di Injil Barnabas. Injil Barnabas itu digoleki ora ketemu. Ada pun sekarang disembunyikan sekuat tenaga agar jangan sampai merusak prinsip-prinsip ajaran agama yang telah mereka setujui bersama. Bayangkan, agama disetujui bersama. Tapi kalau syariat Islam nggak begitu. Perintah Allah yang setuju, perintah Nabi yang setuju, kemudian jadi syariat. Kita semuanya mengikut, dah gitu. Baik, lah yang mendatangkan syariat ini semuanya adalah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kemudian ada yang ngaku dia Muslim tapi nggak kenal Nabi Muhammad SAW, lalu gimana mau menjalankan Islam itu? Mau menjalankan Islam itu sendiri bagaimana? Dan ini realita yang nyata sekarang. Orang-orang kalau ditanyai tentang fulan, tentang alan, tentang ini, tentang itu kenal semuanya, tapi kalau ditanyai Muhammad Rasulullah jawabannya siapa itu? Saya nggak tahu, saya nggak kenal. Rasulmu siapa? Muhammad itu apa? Embuh ya,
katanya begini, katanya begitu. Tapi kalau ditanyai biografi yang lain dia bisa tahu. Apalagi kalau ditanyai tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Tetapi tentunya orang yang mengaku muslim, menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menunjukkan syiar-syiar Islam, meskipun kalau ditanyai tentang Muhammad Rasulullah itu nggak banyak tahu, tetap dia harus dihukumi muslim. Dan dia muslim, jangan dihukumi kafir, Pak. Ya, wah ini munafik ini, wah ini orang anu ini, ojo, jangan. Ya, dia muslim. Yang nggak muslim adalah yang ragu dengan Muhammad SAW. Yang nggak muslim adalah yang tidak mau menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang nggak muslim yang jelas-jelas merubah prinsip-prinsip ajaran agama itu bukan muslim. Selain itu muslim semuanya. Ya, wallahu a'lam. Kita dalam penjelasan pilar ketiga ini sudah sampai kepada kata-kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau menyebut nasabnya, dia adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim dari Quraisy, Quraisy dari Arab. Arab adalah dari keturunannya Ismail ibn Ibrahim alaihi wassalam. Dan Nabi kita Muhammad SAW adalah seafdal, seutama, sebaik-baik manusia, pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ini mau diakui oleh semua orang atau tidak diakui oleh semua orang, inilah adanya. Inilah adanya, bahwasanya sebaik-baik manusia yang ada di muka bumi sampai hari kiamat adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, bukan yang lain. Meskipun beliau adalah keturunan Ismail, keturunan Ibrahim, keturunan sampai Nuh, sampai Adam alaihi wassalatu wassalam, tetapi semua mereka derajatnya di bawah Rasulullah SAW. Dan saya sudah mengulang-ulangi hal ini berkali-kali. Maka ini kebanggaan luar biasa bagi kita. Tetapi jangan kemudian bangga-bangga tok, saya punya nabi orangnya terbaik, pilihan dari semua jin dan manusia. Tidak ada seorang pun dari ciptaan Allah yang lebih baik dari nabi kita Muhammad SAW. Ya. Terus ngakon-ngakoni bahwasannya dunia dan seisinya ini diciptakan karena Nur Muhammad, wis ora. Jangan ada yang percaya begitu-gituan. Ya, tidak. Allah menciptakan apa yang ada ini ya seperti apa adanya, biasa, tidak macam-macam, tidak nyeleneh-nyeleneh. Cuma Allah berhak untuk berbuat apapun juga, dan Allah telah mengangkat derajat segalanya dan merendahkan yang lain. Belum tentu yang direndahkan itu kemudian juga hina. Dan diantara orang-orang yang diciptakan oleh Allah berperingkat dan berderajat adalah para nabi dan para rasul. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Mereka para nabi telah kami utamakan sebagian mereka daripada yang lain. Ada nabi yang paling utama, ada yang pertengahan, ada yang level keutamaannya lebih rendah. Tapi bukan artinya dengan itu kita merendahkan mereka-mereka yang levelnya tidak tinggi atau tidak paling tinggi. Dan tidak ada seorang nabi pun kecuali dia adalah yang terbaik di kaumnya. Dia pasti terbaik pada kaumnya. Tidak mungkin nabi kok kemudian kurang baik. Tidak ada seorang pun dari personal kaumnya kecuali nabi itu pasti yang terbaik, dan derajat kenabian di bawah derajat kerasulan. Sekali lagi ya, nabi kita Muhammad SAW sosok nabi, dan nabi kita Muhammad SAW adalah rasul, dan nabi kita Muhammad SAW adalah ulul azmi minar rusul, dan nabi kita Muhammad SAW adalah al-khalil, dan nabi kita Muhammad SAW satu-satunya yang mendapat al-maqamul mahmud yang selalu kita doakan setelah adzan. Makanya beliau adalah merupakan manusia yang tertinggi. Tapi jangan kemudian tertipu, saya adalah umat Nabi yang paling tinggi, saya dijamin masuk surga meskipun banyak maksiatnya. Ya surah, ya banyak maksiat tanggung sendiri. Tujuannya Allah mengutus Nabi kemudian menjadikan Nabi kita yang paling baik agar supaya kita itu kenal beliau, mempelajari aturan syariatnya dan sunnah-sunnahnya dan mengikuti.
paling kuat di antara kita yang mampu untuk mengikuti sunnah-sunnahnya, itulah yang paling mulia dan paling tinggi derajatnya, bukan yang lain. Baik. Kemudian beliau mengatakan umurnya 63, maaf. Umurnya 63 tahun, Qamariyah ya, Qamariyah atau yang kita kenal sekarang dengan Hijriyah. Di antaranya 40 tahun sebelum dilewati sebelum kenabian Nabi Muhammad SAW, dan 23 tahun dilewati oleh Nabi SAW pada zaman kenabiannya dan kerasulannya, 23 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melantik Nabi kita Muhammad SAW dengan firman-Nya Iqra. Maksudnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di awal 5 ayat pertama yang diturunkan oleh Allah di Gua Hira atas Nabi kita Muhammad SAW dari surat Al-Alaq. Dengan turunnya ini maka beliau menjadi nabi resmi, dilantik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi loh ya, nabi. Wa ursila, lalu Allah melantik beliau menjadi rasul. Jadi beda antara nabi dengan rasul. Allah melantik Nabi kita Muhammad SAW dahulu dengan dijadikan nabi, kemudian berikutnya baru Allah Subhanahu wa taala sekitar 3 tahun Allah melantik beliau menjadi rasul, Wa ursila, Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW sebagai rasul dengan surat Al-Muddathir. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir sampai akhirnya. Baik. Ini dengan surat Al-Muddathir maka resmi beliau menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala, diperintah oleh Allah untuk menyampaikan seruan dakwah ini terang-terangan, sebatas kemampuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh mungkin beliau bisa menyampaikan ajaran syariat Islam, dan itu semuanya dilakukan oleh Nabi dengan upaya dan kesungguhan dari Nabi yang luar biasa, dan dengan menanggung risiko-risiko yang luar biasa pula. Dan Nabi SAW itu ningrat ya. Nabi kita Muhammad SAW itu ningrat, keturunannya itu keturunan terah-terah yang tinggi, bukan main-main ini. Orang yang dipilih oleh Allah terbaik di Quraisy, nggak main-main. Dan mempunyai julukan sebelum menjadi nabi sebagai Al-Amin. Itu bukan julukan TV ini loh Pak, bukan julukan apa nih? Apa? Bukan julukan gembul. Itu bukan doktoral yang didapat oleh Nabi dari Universitas Ernaketok tiba-tiba jadi dokter. Nanti yang punya begitu jadi bahlul-bahlul. Ya. Betul. Bukan. Julukan kenabian paling tinggi. Ya. Bukan julukan-julukan yang maksudnya bukan suatu kehormatan yang murah, yang gampang. Pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kita kembali, beliau dilantik oleh Allah menjadi nabi dengan Iqra dan diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surat Al-Muddathir. Ya, setelah 3 tahun dakwah, kalau bahasa kita di sini underground, di bawah tanah, sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah itu 3 tahun Rasulullah SAW diperintah untuk berjalan. Tadi saya katakan beliau menginfakkan dari dirinya, jiwanya, raganya, pikirannya, tenaganya, hartanya, hidupnya, bahkan sampai wafatnya, penuh dengan cobaan-cobaan di dalam dakwah. Orang ningrat, orang terhormat, orang mendapatkan julukan-julukan yang tertinggi, tiba-tiba diperintah untuk menyampaikan dakwah, yang kemudian gara-gara dakwah itu berbalik keadaannya Nabi, dari dihormati dan disayangi semua orang dan disanjung-sanjung, jadi orang yang paling dicela. Loh, kalau kita orang biasa-biasa ini, biasa loh, kita bukan orang-orang yang dikenal, bukan sosok-sosok yang mempunyai popularitas tinggi dengan julukan-julukan baik. Siapa tuh yang kenal saya, siapa yang kenal Anda?
Kalau kemudian kita gara-gara menjalankan syariat ini kemudian dicela-cela oleh keluarga kita, kerabat kita, masyarakat kita, itu berat. Lalu bagaimana kalau beliau itu sosok yang sudah dikenal seantero Jazirah Arab. Jadi kalau dikatakan Al-Amin di Yaman, maka orang-orang Yaman bilang itu adalah Muhammad yang ada di Mekah. Julukan itu adalah julukan buat Muhammad yang ada di Mekah. Dan kalau ada orang yang pergi ke Palestina, ke Jordania, ke Lebanon, pokoknya ke negeri Syam sana itu, pojok sana itu, kalau mereka bilang Al-Amin itu siapa? Mereka juga sepakat yang dimaksud dengan Al-Amin dan yang menerima julukan Amin adalah Muhammad SAW. Zaman itu ada TV One, TV One, TV apa namanya? Kalau di sini TVRI apalagi, sama nggak ada sosmed, nggak ada, tidak ada itu semuanya. Tetapi julukannya Nabi itu dikenal ke seantero Jazirah Arab. Apa? Al-Amin. Jadi kalau sebutan Al-Amin itu nggak mungkin lari kepada selain Nabi SAW. Bayangkan, semasyhur itu, sepopuler itu. Lalu beliau berdakwah, gara-gara dakwah julukan itu dijungkir balikkan. Itu kan berat sekali itu ya. Kalau sekarang saya sudah bagus-bagus, sudah baik-baik, saya ataupun partai ataupun kelompok, alhamdulillah sudah mendapatkan kepercayaan masyarakat ini. Suruh menerima kebenaran, suruh bersikap tegas, suruh ini, wah nanti nggak bisa, kenapa kita nanti? Kalau Nabi SAW nggak ada. Apa risiko dakwah? Harus tegas, ya tegas. Harus keras, ya harus keras. Harus terang-terangan, ya terang-terangan. Kalau enggak, banyak yang nggak tahu. Ya nanti si fulan bisa tahu. Kenapa? Dia mungkin terpelajar, atau dia bisa memahami isyarat, atau dia bisa memahami keadaan. Tetapi kan nggak semua orang itu kalangan intelektual, orang-orang yang paham, orang-orang yang maksudnya yang terpelajar. Awam juga banyak. Kalau kemudian Nabi SAW menyampaikan agama ini hanya dengan isyarat-isyarat saja tanpa ketegasan, ya nggak nyampe. Makanya kemudian Allah mengutus beliau dengan firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, bangkitlah, fa'anzir, berikanlah peringatan. Berikan peringatan. Berikan peringatan kepada siapa? Semua jin dan manusia. Piye caranya menyampaikan? Pokoknya tugasnya Nabi hanya menyampaikan. Masalah kemudian nanti sampainya dakwah itu nanti urusannya Allah. Begitu juga dengan kakeknya beliau dulu, yaitu Ibrahim alaihissalam. Ketika beliau diperintah oleh Allah untuk membangun Ka'bah, maka kemudian dia meminta tolong kepada anaknya Ismail alaihissalam untuk membangun Ka'bah. Lalu mereka berdua bekerja keras untuk membangun Ka'bah sebisanya. Waktu itu loh ya, Ka'bah itu dibangun nggak pakai foto, nggak pakai hebel, nggak teratur rapi bersih genah. Pokoknya saya isonis bismillah. Saya diperintah untuk bangun, saya juga bukan tukang, tetapi kalau cuma untuk bangun-bangun ya bisa. Maka beliau berdua berusaha semaksimal mungkin untuk menjalankan perintah Allah bangun Ka'bah. Ya dibangun oleh mereka berdua sebisanya. Urusan bangunan itu nanti jadinya seperti apa bukan urusan mereka. Yang penting mereka menjalankan tugas. Ini loh, begini-begini ini kadang-kadang dipahami salah, disalahpahami. Ya. Tugas itu kita terima apa adanya, lalu kita jalankan semaksimal mungkin yang kita bisa. Tenaga kita sebatas apa ya sebatas itu, kemampuan paham kita seperti apa ya seperti itu. Lebih dari itu kita nggak diperintah. Ketika kita menekankan diri kita dengan sesuatu yang paling sempurna, akhirnya gara-gara itu malah perintahnya ditinggalkan. Alhamdulillah dari. Jangan, pokoknya kita dengar perintah apa saja dari aturan syariat agama kita, firman Allah maupun sabda Rasulullah, atau larangan apa dari firman Allah maupun Rasulullah, larangan Rasulullah, hendaknya kita laksanakan sebatas mampu kekuatan kita. Tentunya kecuali larangan ya. Kalau larangan kan nggak pakai modal. Kita kalau dilarang untuk zina ya jangan zina, dilarang untuk minum khamr ya jangan minum khamr, dilarang untuk riba ya jangan riba. Meninggalkan itu semua kan nggak pakai modal.
Tapi kalau perintah, kita diperintah sholat, ya kita harus punya tenaga, kita punya kesempatan, kita punya kemampuan, kita punya ini. Kalau ada orang diperintah sholat berdiri tapi dia nggak mampu berdiri, apakah kemudian syariat sholat itu bisa ditinggalkan? Nggak bisa. Suluk dan akhlak dan muamalah harian, Anda bukan alim, Anda bukan dai, tetapi kan suluk dan akhlak hariannya bisa diatur untuk kemudian menjadi dakwah bilhal, dakwah dengan keadaan diri kita, mengajarkan kepada orang lain lewat perilaku-perilaku yang baik yang kita laksanakan sesuai dengan ajaran aturan agama kita. Orang usah ngomong, Pak. Kalau kita nggak bisa ngomong, malah jangan memaksakan diri berbicara, akhirnya salah kaprah. Tetapi berbuat, orang akan paham. Jangan dikira orang nggak paham, gitu ya. Jangan berprasangka buruk dengan orang banyak. Cukup untuk kita melaksanakan perintah-perintah syar'i ini dengan sebatas kemampuan kita. Dan Rasulullah SAW diperintah untuk kemudian menyampaikan syariat ajaran agama ini. Tadi saya katakan Ibrahim dan Ismail alaihissalam disuruh membangun Ka'bah, maka dilakukan perintah untuk membangun Ka'bah. Setelah selesai bangun Ka'bah, tiba-tiba Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk menyeru semuanya pergi haji ke Ka'bah tersebut. Terus piye? Ini di zaman sebelum Nabi kita Muhammad SAW sampai ratusan tahun mungkin. Kurun waktu yang sangat lama. Dia nggak ada kemajuan teknologi yang mirip dengan ini. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyampaikan seruan haji kepada seluruh jin dan manusia? Coba Pak, mari dipikir Pak, sambil ngantuk-ngantuk Allah. Coba dipikir, beliau disuruh menyampaikan perintah berhaji. Jangan sampai ada di antara kaum muslim, di antara jin dan manusia mampu untuk haji tidak haji. Kok dia tidak haji? Dia tidak haji. Mampu bisa untuk haji, tapi nggak mau haji. Kenapa? Merasa nggak ada seruan, merasa nggak ada panggilan. Makanya untuk motong itu semuanya, Nabiullah Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah apa adanya, beliau diperintah oleh Allah untuk menyampaikan seruannya. Tahu seruannya? Apa yang terjadi dengan seruan Nabi Ibrahim alaihissalam? Medsos mana, mass media mana yang bisa menyampaikan suatu informasi dan kabar kepada makhluk jin dan manusia yang masih ada di sulbi bapak-bapaknya? Ayo, Anda bisa ngirim medsos, ngirim WA, status di FB, di IG, WA, atau memberikan kabar kepada anak-anak kita yang ada, anak kita sendiri yang masih di sulbi kita yang belum diproses. Bisa kan? Apalagi anak orang. Nabi Ibrahim itulah yang terjadi. Kapan? Waktu itu. Oke, WA apa? Ya. Yang menyampaikan hanya Allah. Tugasnya yang diperintah itu apa toh? Ngelakokke perintah. Tugasnya kita cuma menjalankan perintah, sudah. Tugasnya Allah kepada saya cuma berdakwah di sini. Tiba-tiba ada orang di Jakarta, ada orang di sana. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Apa? Tadi saya mendengarkan ceramah antum. Oh, Pak Nen ini Mas, siapa nih? Ya Allah ngadakan ini Mas. Ngerekami akhirnya ada yang dengar dari sana dari sini. Nggak tahu kita juga. Medsos juga, tapi ini nggak nyampe ke sulbi ini ya. Belum sampai ke sulbi. Baik. Jadi tugasnya Nabi Muhammad SAW hanya menyampaikan. Lah seruannya Nabi Ibrahim AS waktu itu beliau diperintah untuk naik ke sebuah gunung di sebelah timurnya Ka'bah. Ada sebuah gunung kecil di timurnya Ka'bah. Nabi Ibrahim diperintah untuk naik ke situ. Setelah naik ke atas di situ beliau diperintahkan untuk menyeru. Lah bagaimana saya menyeru? Pokoknya seru. Perintahnya menyeru, ya sudah, bismillah saya menyeru. Apa? Ya ayuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju.
Wahai semua orang, Allah telah memfaridhahkan, mewajibkan atas kalian untuk berhaji, maka hajilah kalian. Itu kabar itu, informasi itu disampaikan oleh Allah, tadi saya katakan sampai kepada sulbi-sulbi manusia yang masih saat itu masih ada di sulbi orang tuanya, bapak-bapaknya. Saya tanya, Pak, Bu, jenengan dengar nggak dulu waktu itu? Jenengan dengar nggak itu seruannya Nabiullah Ibrahim? Wah, ini kupingnya ini perlu untuk di. Jenengan dengar nggak dulu? Dulu ketika kita masih di sulbi bapak kita itu loh, dengar nggak seruannya Nabi Ibrahim untuk kita harus wajib berhaji? Kalau saya tahu, kalau dengar sih enggak memang, karena dudu wong waktu itu masih belum berbentuk orang, bahkan masih belum ada nenek-nenek moyang kita. Tetapi informasi ini disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini loh, termasuk diantara pentingnya beriman bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Itu telah terjadi dan itu dikabarkan oleh beliau kepada kita, dan itu hak seperti apa adanya, insya Allah. Dan Nabi Muhammad SAW juga diperintah oleh Allah untuk berdakwah terang-terangan. Maka beliau menjalankan upaya dakwah terang-terangan, menasihati umat ini, mengarahkan umat ini kepada yang terbaik sebatas kemampuan beliau. Akhirnya sekarang sampai ke Jaten dakwahnya beliau. Sampai ke Jaten lu. Wah, ke Jaten lebih dalam lagi dari Jaten. Ya, dakwahnya beliau sampai kemana-mana. Ya kan? Baik, ini dengan perintah Allah di surat Al-Muddathir. Negerinya adalah Mekah Al-Mukarramah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintah beliau dengan tugas an-nidharah anisyirki, memberikan peringatan dari bentuk-bentuk kesyirikan, ya, memberikan peringatan kepada seluruh jin dan manusia. Bentuk apapun kesyirikan tidak boleh terjadi pada mereka, yang kecil apalagi kesyirikan yang besar. Kesyirikan dalam hal apapun juga. Dalam hal beribadah tidak boleh ada kesyirikan, dalam hal adah dan keseharian dan muamalah tidak boleh ada kesyirikan, dalam hal keyakinan nggak boleh syirik, dalam hal faham nggak boleh syirik, dalam hal apa saja. Pokoknya kita tidak boleh untuk bersekutu kepada Allah dengan persekutuan apapun, sekecil apapun, termasuk mengatur aturan kehidupan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita, dan umat semuanya. Tidak boleh ada kesyirikan sekecil apapun juga. Kalau sampai terjadi kesyirikan, itu masalah yang serius. Masalah yang serius. Kalau kita ini takut, kita ini khawatir betul dengan penyakit-penyakit yang berat, kanker umumnya. Anda divonis, bukan Anda, orang lain dong. Jadi ada seseorang divonis, aduh, ini bapak ini apa yang dikeluhkan, Pak? Saya sakit ininya, saya sakit itunya, saya gini, saya gitu. Didiagnosa oleh dokter, setelah diperiksa dalam, kemudian dinyatakan, Bapak, maaf Pak ya, saya menyampaikan apa adanya, besarkan hatinya ya Pak ya. Dia nggak tahu ya kalau dokter-dokter yang ini, umpamanya ada dokter muslim, besarkan hatinya Pak, berimanlah kepada Allah, kita semuanya milik Allah, kita ciptaannya Allah, Allah menciptakan kita, mengadakan kita, dan semua kita akan kembali kepada Allah. Orang yang sakit akan kembali kepada Allah, orang yang sehat akan kembali kepada Allah. Berapa banyak orang sakit malah panjang umurnya, berapa banyak orang sehat malah matinya duluan. Pokoknya kita milik Allah. Kenapa? Bapak kena kanker stadium 4. Stadium 4. Oh iya Pak, iya. Saya punya tetangga dulu di Magetan, seorang perempuan, ibu bidan, baik orangnya subhanallah, ya, baik, dan punya kebiasaan membantu. Ya Allah, bukan orang-orang yang maksudnya aktif-aktif banget dengan agama gitu ya, apa ini itu, tidak, biasa-biasa saja. Tapi lo manipul, ya, bantu urusan-urusan keagamaan, suka berbakti, suka beramal soleh. Divonis sama profesornya, dokternya, kena kanker stadium 4, maaf, di payudara, sampai diangkat 2 sudah sersik.
Subhanallah, kata dokternya dulu di awal-awal itu prediksinya hidup itu kalau nggak salah saya sekitar 3 tahun maksimal. Wah, ya sudah 3 tahun. Bismillah, amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Tahu dampaknya, akibatnya apa? Itu sampai geleng-geleng. Subhanallah, ini kok panjang umurnya. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, sampai beliau sampai pernah bermasalah dengan suaminya dan atau orang lain gitu ya. Orang ini sangat benci dengan ibu tersebut dan bercita-cita dan berkehendak dengan ibu ini. Kenapa? Nunggu kematiannya. Iki kok ora mati-mati katanya. Kok ora mati-mati? Oh, panjang sekali umurnya. Jelas-jelas sudah divonis sama dokternya itu. Dan dokternya sampai geleng-geleng, wah ini jelek, salah ini. Saya punya diagnosa salah. Sudah dibilang ini stadiumnya sudah stadium tinggi sekali. Kok masih hidup sampai sekarang, nggak tahu kamu tuh bisa hidup dengan apa katanya. Anda bisa hidup dengan apa? Wallahu a'lam. Bisa jadi dengan doa-doanya orang banyak yang dibantu oleh beliau. Sukanya bantu orang fakir, orang miskin, orang butuh, orang ini, orang itu. Nggak minta dulu kalau bantu, dongake aku ya orai. Enggak, pokoknya satu paknya bantu, ngasih. Ya, itu di dunianya. Mudah-mudahan di akhiratnya lebih besar dan lebih tinggi derajatnya. Allahumma amin. Baik. Jadi Rasulullah SAW diperintahkan untuk memberikan peringatan tentang kesyirikan. Jangan sampai ada seorang pun di antara kita yang jatuh kepada kesyirikan, karena syirik itu lebih serius dari segala yang menakutkan dari urusan dunia. Kalau penyakit yang seperti ini saja kita takut darinya dan waspada darinya, kesyirikan harus lebih waspada dari itu. Ya, kita harus lebih waspada dan kita harus alergi dengan yang namanya kesyirikan dalam urusan kehidupan kita, sekecil apapun juga, dalam urusan apapun juga. Jangan sampai ada syiriknya. Karena seriusnya perkara ini, maka Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW dengan perintah agar supaya memberikan peringatan kepada seluruh jin dan manusia dari kesyirikan. Jangan syirik, jangan syirik, jangan syirik, begitu terus ke sana ke sini. Bukan jangan takut lemahnya ekonomi, jangan takut lemahnya pendidikan, janganlah takut lemahnya pertahanan, jangan takut lemahnya ini, lemahnya itu, tidak. Tetapi jangan takut hati-hati dari lemahnya iman, waspadalah dari keberadaan kesyirikan dalam keimanan Anda sekecil apapun juga. Tugas itu yang ditugaskan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, an-nidharah anisyirki. Yang kedua, wa yad'u ila tauhid, menyeru kepada seluruh jin dan manusia kepada tauhid, agar supaya mereka semuanya mengesahkan Allah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Nah, cakupan ibadah dulu saya sudah menerangkan. Cakupan ibadah itu pada seseorang dalam urusan hidupnya sampai matinya. Ya. Ibadah kita kepada Allah itu bukan hanya di rumah-rumah ibadah. Maka kalau ini dinamakan rumah ibadah, itu nggak diterima sama Pak Kebul, ya. Bilang tidak ada ilmiah Barat sama ilmiah Islamnya, kalau Anda tahu, ya. Ini rumah ibadah Islam, rumah ibadah tidak. Tempat ibadahnya seorang Muslim itu kolong langit dan punggung bumi, dan bahkan perut bumi, tempat ibadahnya kita. Kolong langit, punggung bumi, dan bahkan perut bumi. Kita harus beribadah kepada Allah selagi masih mampu dan masih bisa. Kalau masih diberi kesempatan hidup oleh Allah di kolong bumi, wajib beribadah kepada Allah. Masih berjalan di muka bumi, wajib untuk beribadah kepada Allah. Wajib untuk bertauhid kepada Allah, wajib untuk tidak bersekutu kepada Allah, sekecil apapun. Itu kewajiban syariatnya. Makanya ini terus yang digembar-gemborkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan diajarkan oleh Nabi SAW, dan disampaikan oleh Nabi kepada seluruhnya. Ini tugas yang terpenting, karena memang paling penting. Udah heran aku, ini paling penting tapi nggak ada baliho-balihonya.
Sekarang malah maksiat baliho ning ngalor ngidul kesana kesini. Makanya jadi kena banyak cobaan gitu. Baliho itu yang gede gitu loh. Ayo bertauhid, jangan sekutukan Allah. Yang gede sisa, bisa nggak Pak? Nempelkan baliho aja. Satu bisa, kedua wani pora. Ya, tempelkan depan masjid baliho yang besar. Ayo bertauhid kepada Allah, jangan menyekutukan Allah dalam hidup dan saat mati. Tidak cukup dalam hidup saja. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita harus bertauhid kepada Allah saat hidup dan bertauhid kepada Allah saat mati. Masalah habis mati itu bukan urusan kita. Tapi ketika mati kita harus bertauhid kepada Allah, dan tidak akan mungkin ada orang bisa bertauhid saat mati kalau dia hidupnya tidak bertauhid kepada Allah. Berat itu. Ya memang ada sih, ada. Tapi 1, 2, 3, 4, 100 dari miliaran orang. Anda bisa menjamin kalau Anda itu 100 orang dari miliaran orang itu yang dia menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terus mati, bisa menjamin? Kan nggak bisa. Nah, caranya gimana agar supaya bisa meraih la ilaha illallah? Ya hendaknya kita membiasakan diri. Orang itu dengan kebiasaan kok. Kita kalau membiasakan diri dengan kebaikan, insya Allah kita akan jadi orang baik. Membiasakan diri dengan yang jelek-jelek, dengan maksiat, urip sakarepe dhewe mau husnul khatimah. Ngelindur kepengennya husnul khatimah tapi nggak mau yang baik-baik, korupsi sih, maling sih, sampai longsor ya, baru kemudian minta iya berjelek-jelek dulu kemudian nanti minta kematiannya dengan baik. Nggak bisa. Kalau Anda baik dari awal, wallahil azim akan dipuji oleh semua orang. Kalau Anda genah akan dipuji oleh segalanya ya. Kalau husnul khatimah merasa berbalik. Baik. Dalilnya adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, hai orang yang berselimut, qum fa'andzir, bangkitlah lalu berilah peringatan. Siapa? Seluruh jin dan manusia. Peringatan apa? Kepada tauhid dan larangan dari persekutuan terhadap Allah. Ini perintah awal dan perintah awal sampai akhir ya. Wa rabbaka fakabbir, dan hendaknya engkau mengagungkan Allah. Nah, kita diperintahkan untuk mengagungkan Allah dan kita diajari untuk selalu mengagungkan Allah dalam setiap waktu kita. Minimal dalam waktu sholat yang diulang-ulang dalam 24 jam 5 kali dengan jumlah 17 rakaat. Berulang-ulang kita diperintahkan untuk takbir kepada Allah dan mengatakan Allahu Akbar. Artinya apa? Allahu Akbar artinya apa? Allah yang maha besar. Bukan ding. Allah salah, bukan Allah yang maha besar. Allah yang paling besar. Boleh di sana ada sesuatu yang besar-besar, boleh sesuatu yang agung-agung, boleh, tetapi tidak ada sesuatu yang lebih agung dan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau kita muslim. Dan prakteknya nih, subhanallah, kita itu dalam mendidik diri kita atau mendidik yang lain, dan namanya pendidikan itu butuh untuk ulang. Meskipun kita alim, meskipun kita kalangan intelektual, jangan sombong ya, jangan takabur kemudian untuk mengatakan Allahu Akbar. Kalau salat madhep kiblat Allahu Akbar, Pak, nggak boleh mengatakan negeriku akbar, nggak boleh mengatakan bangsaku teragung, negaraku teragung, sosialis lah, nasionalis lah itu. Ini yang paling agung, ini yang paling besar selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Tidak boleh. Dan perkataan dan pernyataan Allahu Akbar dalam sholat kita itu ada konsekuensinya, ada petunjuk-petunjuknya dan ada konsekuensinya. Orang bilang Allahu Akbar sehari berapa? 17 kali minimal itu loh. Itu kalau medit pelit-pelit nggak pernah sholat, qabliyah ba'diyah
nggak pernah salat sunnah apapun, mengatakan Allahu Akbar, tapi kalau sudah urusan duit jadi berbalik matanya jadi duit Allahu Akbar. Iya. Kalau sudah kena urusan tugas dan jabatan Allahu Akbar. Gimana jabatan Allahu Akbar? Ketika bertabrakan antara maslahat jabatan, antara maslahat dunia, antara maslahat keuntungan uang ataupun yang lain dengan maslahat kepentingan agama, justru yang diajukan adalah urusan dunianya dan keperluan dinnya dan agamanya, tuntutan agamanya dikeduakan olehnya. Nah, ketika itu terjadi, ketahuilah bahwasanya orang ini sedang berposisi tidak mengallahu akbarkan Allah. Meskipun maaf mulutnya, ya, kalau bahasa Jermannya sangkem, ya. Mulutnya mengatakan Allahu Akbar niku mukur sangkeme faqat. Cuma hanya mulutnya tok. Dan orang-orang yang seperti ini wujudnya juga tidak sedikit. Makanya Islam itu enggak jadi, maksudnya Islam enggak jadi seperti dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika Allah meletakkan Islam ini pada suatu generasi yang memang tahu dan ngerti dan paham dan yakin tentang itu. Nyebut Allahu Akbar itu yakin dalam dirinya, tidak ada yang lebih agung daripada Allah. Kayak tipe wulan balani ping pira iki. Wulan balani Allahu Akbar, sebentar-bentar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam salat ya Allahu Akbar, nek kepleset tiba atau kejeglong ya Allahu Akbar. Di sini kan lain. Salatnya Allahu Akbar, kejeglong, aduh. Ketabrak walah kena musibah hilang Allahu Akbarnya. Nggak jadi keyakinan, nggak jadi nggak mendarah daging pada dirinya hal tersebut. Ngerti aja susah tak tahu kok. Allahu Akbar artinya apa juga nggak ngerti. Oh Tuhan maha besar, salah. Tuhan lebih besar. Allah Subhanahu Wa Taala lebih agung, lebih besar dari apa? Dari segalanya. Dari sekarang itu artinya dan itu petunjuknya dan konsekuensinya Allah harus diagungkan dari segalanya. Saat bertabrakan urusan kewajiban-kewajiban syariah dengan maslahat-maslahat duniawiyah apapun bentuknya, dunia dan seisinya harus minggir untuk maslahatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, itu tuntutannya. Ustaz, belum bisa semuanya. Nah, itu adalah kadar keimanan. Kalau itu kadar keimanan. Ya, belum mampu saya semuanya seperti itu. Yang ngakoni bagus, kita semua orang yang begitu. Masih aja ada beberapa maslahat-maslahat keagamaan kita yang kita korbankan untuk urusan-urusan dunia, atau kita masih berani untuk bermaksiat kepada Allah, kadang-kadang malah terang-terangan tanpa malu. Wah, ini masalah. Ini masalah pun diakoni mawon, tapi jangan cuma diakoni tanpa disusul dengan taubat, tanpa disusul dengan inabat, tanpa disusul dengan upaya-upaya perbaikan. Jangan. Termasuk di antara upaya perbaikan kita adalah kita lebih mendekatkan diri kepada Allah, lebih mendekatkan diri dengan aturan-aturan dan ajaran agama Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak mempelajari Al-Quranul Karim, banyak mempelajari Sunnah Nabi SAW, kemudian berkumpul bersama begini ya. Coba kalau di sini Pak, Bu, kalau di sini terang-terangan berani Anda bermaksiat di sini. Komunitas ini komunitas sehat. Komunitas ini komunitas sehat. Kumpulan ini kumpulan sehat. Makanya di sini kita nggak doyan, bahkan nggak kolu dan nggak berani untuk bermaksiat. Tapi kalau kita sudah keluar, saya tanyai kalau kita sudah ngantor pribun kalau ngantor. Nah, itu dia. Kalau kita sudah ke pasar, apa yang terjadi? Nah, komunitasnya namanya komunitas pasar, beda. Ya, beda lagi di sana. Kita mau berbuat seperti ini di pasar, bubar. Makanya perlu untuk kita itu tinggal bersama kaum muslimin, selalu berkumpul dengan kaum muslimin. Lah kita dididik oleh Tuhan kita minimal untuk kita salat 5 fardu, 5 faraid kita di masjid-masjid kita. Bertemu di sana kita antar kaum muslimin, antar kaum mukminin untuk saling bertatap muka, berjabat hati, bertawasi bil haqqi was sabri, ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling bantu untuk urusan-urusan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menempa keimanan kita, memperbaiki
ihsanan kita dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Baik, kembali wa rabbaka fakabbir, dan agungkan Tuhanmu, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian-pakaianmu hendaknya disucikan. Ini arti zahirnya ya. Arti zahirnya yaitu pakaian yang dikenakan ini harus suci, jangan yang najis-najis. Kotor belum tentu najis. Yahya Sinwar itu bajunya kotor. Tahu Yahya Sinwar? Tahu Yahya Sinwar ya? Ya. Bajunya kotor, tetapi kematiannya mulia. Ada yang mau nolak? Silahkan nolak. Kalau saya nggak berani nolak, saya mengatakan saya berharap beliau mati syahid, dan beliau salah satu dari pejuang-pejuang Islam, dan bahkan beliau sedang menjalankan amanah Allah kepada kaum muslimin yang ada di Gaza dan kaum muslimin yang ada di dunia, termasuk awake dhewe saiki sing Jaten, termasuk kita nggak bisa untuk menjalankan amanah itu, dipikul oleh teman-teman tersebut, diantaranya siapa? Yahya. Kotor pakaiannya saat beliau mati syahid. Coba lihat bagaimana fotonya. Pakaiannya penuh debu toh. Pakaiannya penuh, maksudnya kotor. Ya, kotor belum tentu najis. Kotor belum tentu najis. Kadang-kadang kotor itu mulia. Ya. Kotor kalau karena debu-debu jihad sabilillah, tidak ada suatu kemuliaan lebih tinggi daripada hal tersebut. Wallahu a'lam. Yang diperintahkan oleh syariat kita, hendaknya kita mensucikan pakaian-pakaian kita. Tentunya juga kita mengenakan yang bersih-bersih. Muslim kok letek kayak, Muslim kok nggak enak dipandang, jangan begitu. Wah, yang penting kita itu hatinya bersih. Masalah dohirnya elek, bora urusan akhirat. Walah ini salah paham. Ya, itu yang di sana pakaiannya kotor-kotor, mereka mujahid fisabilillah. Lah kowe iki aja nglindur ngono lho Mas. Jenengan ning Jaten, nek arep reget-reget ngono ya kono ning Gaza. Iya, wong dia di sini kok kemudian mau letak-letakan di sini. Kalau mau letak-letakan ya di sana. Kalau di sini nggak ada apa-apanya. Sedang anteng-anteng saja. Makanya di sini sesuaikan pakaiannya sesuai dengan pakaian sini. Kalau kita di sana ya kita sesuaikan dengan apa yang ada di sana. Wa thiyabaka fatahhir. Tetapi di sana ada tafsiran yang lain dari firman Allah wa thiyabaka fatahhir, yaitu maksudnya segala penampilan-penampilan zahirmu hendaknya disucikan dari bentuk-bentuk kesyirikan apapun. Jangan pakai atribut kesyirikan. Jangan mengenakan pakaian-pakaian kekufuran. Aku kok gandul ke apa? Kalung salib, Muslim bajunya salib, bangun rumah juga dikasih atribut-atribut bintang David umpamanya. Salah, itu kan simbol-simbol mereka, simbol-simbolnya salah. Jangan sampai ada atribut, simbol-simbol, nama-nama, gambar-gambar, bentuk-bentuk yang bukan merupakan yang tidak mengandung makna-makna tauhid, atau yang mempunyai makna-makna kesyirikan. Hati-hati, jangan ada pada pakaian bapak-bapak, pada pakaian ibu-ibu, pada pakaian suami istri maupun anak-anak. Tetangga pun juga kalau menggunakan itu diperingatkan. Masa namanya mukmin, namanya muslim, sholat 5 waktu, bahkan pergi ke masjid itu nganggo kaos salib Pak, la ilaha illallah. Ada yang koktail, kaosnya itu gambar salib, salib terbalik, bintang David, terus apa? Iya. Kenapa? Kerukunan beragama. Enggak apa-apa. Enggak masalah kita toleransi dengan mereka dalam urusan-urusan kehidupan, enggak masalah. Tapi kalau suruh pakai atribut-atribut yang tidak imani dan tidak islami, aja, jangan mau. Enggak boleh. Ini loh dalilnya. Wa thiyabaka fatahhir. Jangan sampai nampak pada penampilan seorang muslim suatu isyarat-isyarat kekufuran dan kesyirikan. Pak,
Lah niku seragam anu ya Pak. Seragam napa niku? Napa? Iya, kementerian ya Pak. Lah saya menteri. Itu seragam kantor ya Pak. Lah saya bilang sama orang kantornya, Pak saya muslim, sedangkan ini atribut yang tidak islami. Allah berfirman, wa thiyabaka fatahhir. Saya dibimbing oleh agama saya dan dididik oleh ajaran syariat saya untuk mengatakan Allahu Akbar saben dina ping 17 kali. Kok 17 rakaat bukan 17 kali. Sedang hitungannya sendiri silahkan dihitung nanti berapa takbir dalam 17 rakaat. Silahkan tuh dihitung. Saya tiap kali begitu Pak. Lah kok saya dipaksa begini karena saya kerja di salah satu Indonesia Mat atau apa itu Alfo Mat, bukan Alfa ya, Alfo Mat atau pom ini pom itu. Saya disuruh begini atau bekerja di suatu apa namanya perusahaan mereka. Kalau sudah idnya mereka, saya disuruh pakai, nggak bisa. Saya minta agar supaya diberi dispensasi untuk tidak menggunakan ini. Oh nggak bisa, kenapa? Aturan kantor. Nah terus kalau saya nggak mau gimana? Keluar. Baik, Allahu Akbar tuh, gitu. Allahu Akbar. Apa? Saya tinggalkan pekerjaan ini dan saya mengagungkan Tuhan saya dan saya mengangkat firman Allah Subhanahu Wa Taala, warrujza wathiyabaka fatahhir. Demi Allah, orang yang bersikap seperti itu tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhiratnya dan akan dimuliakan oleh Allah dan mulia di mata Allah di dunianya dan mulia di hadapan di mata kaum mukminin, kaum muslimin. Itu pasti tidak mungkin tidak mulia di mata kaum mukminin loh ya. Masalah di hadapan orang kafir, kowe ngunggur nganggo ngono tok ora gelem. Koro-koro ngono kowe kalau dipecat gara-gara kamu bersikap seperti itu, malah kamu dijauhkan, malah kamu dipersulit gara-gara nggak bisa. Islam kita itu hidup kita dan mati kita. Islam kita bukan cuma hidup kita, mati tanpa Islam apalagi hidup. Mati kita kan cuma sejenak tuh. Pas roh kita keluar, sudah mati kita. Itu pun harus muslim. Itu pun kita harus beriman kepada Allah. Apalagi hidup 60 tahun, 70 tahun, sekian tahun, harus Allahu Akbar dan harus mengajukan keimanan dan menjauhi kesyirikan apapun bentuknya. Di antaranya yang begini. Di antaranya yang begini. Ma taraka ahadun syai'an qattulillahi illa awadahu Allahu khairan minhu. Tidak mungkin ada seorang meninggalkan sesuatu karena Allah kecuali pasti Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik darinya. Dengan yang lebih baik itu bukan artinya dengan yang lebih baik penghasilannya, bukan. Dunia itu nggak ada harganya. Dunia itu diberikan oleh Allah kepada siapapun yang disukai dan kepada siapa yang tidak disukai. Bahkan yang paling banyak dunianya adalah orang yang paling dimurkai oleh Allah. Sinten? Anda kalau gali-gali tanah itu nemu hartanya siapa tuh? Qarun. Qarun ki matine ning Mesir ngono lho, Pak. Tapi aku utek-utek tanah di sini nemu gelas emas, piring emas, mangkok emas. Dapat harta karun. Karun matinya di sana. Qarun itu matinya di sana. Tapi Allah Nabi SAW menyebut dia masih terus bergelimangan. Jadi dia ditelan oleh bumi dan dia masih terus gelundung. Ya tajal itu artinya apa? Gelundung di dalam perut bumi sampai hari kiamat. Jangan gelundung tekan kini tekan kono, mana tahu kita. Dan hartanya memang banyak sekali. Qarun waktu itu, lah Qarun zaman sekarang siapa ya? Siapa? Triliuner. Miliarder paling kaya sedunia itu siapa? Kenapa? Ini kok masing-masing berijtihad. Dunia loh Pak.
Yang Anda sebut cuma lokal Indonesia. Ya, katakan mereka-mereka itu kekayaannya juga seberapa. Oke, dari mereka siapa yang muslim? Dari mereka yang muslim siapa yang mukmin? Loh kok malah orang kafir-kafir semuanya Pak, orang yang paling kaya? Karena memang dunia itu nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di matanya Allah Subhanahu wa taala. Malah Nabi SAW menyebut, andai kata dunia itu ada bobotnya seberat apa namanya? Seberat bukan nyamuk, sayap nyamuk. Seberat sayap nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan dari dunia ini setetes air pun kepada orang yang kafir, bersekutu kepada Allah. Tidak akan diberi oleh Allah setetes air pun, karena dunia dan isi-isinya nggak ada harganya bagi Allah, nggak ada harganya. Bahkan disebut di dalam Al-Quran berkali-kali berulang-ulang sebagai kehidupan yang menipu, sebagai kehidupan yang sebagai kenikmatan yang menipu, sebagai pokoknya suatu yang tidak ada harganya. Ketika tidak ada harganya diberikan oleh Allah kepada yang mukmin, yang kafir, yang fasik, yang maksiat, yang taat. Ya. Maka kalau ada orang memperjuangkan dan menetapkan bagi dirinya keimanan dan berkorban dengan meninggalkan maslahat dunianya, ya Allah, betul-betul orang ini terpuji dan bakal diganti oleh Allah dengan yang lebih baik daripada dunia yang ditinggalkan. Apa itu yang paling baik? Keyakinan di dalam hatinya, ketakwaan di dalam dirinya, menjadi sosok mukmin yang lebih solid keimanannya. Itu luar biasa. Dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, mudah-mudahan beliau istiqomah. Ada orang yang dulu kerjanya di bank pakai dasi, AC, lunggone ngantor. Begitu dengar bahwasanya riba itu di konvensional, bank konvensional, bahwasanya riba itu haram. Pertama dengar biasa saja, kedua jadi bertanya-tanya, ketiga ragu, keempat takut, kelima yakin, bismillah, tinggal sama dia pekerjaan ini. Akhirnya dia jadi kerja jual sayur keliling-keliling sampai tungkus lumbus gak karu-karuan, dia laku-laku, bahkan sampai kena kecelakaan Bang. Akhirnya pindah dari kerjaan itu menjadi tukang, bertukang, bukan tukang, dia keneknya, kenek, pembantu tukang itu. Iya, sampai bekerja ya Allah kemeringet sampai kotor-kotor, kecepit batu itu berapa kali tangannya sampai berdarah-darah. Dan pernah sekali waktu terjadi kejadian kecelakaan yang cukup serius pada beliau. Naik ke tingkat 2, Pak tahu jarak berapa, 5 meter atau 6 meter, jatuh ndase dhisik Pak tiba kepalanya dulu. Ya Allah Pak. Wes sudahlah. Kemudian dia mendapatkan tawaran pekerjaan kaitannya dengan keuangan di sebuah lembaga pendidikan. Alhamdulillah sekarang anak-anaknya hafizul Quran, beberapa hafizul Quran, dan dianya sendiri bisa lebih mampu untuk menjalankan agama dengan lebih mudah, lebih gampang. Istrinya juga alhamdulillah kena mendukung, meskipun kehidupannya ya nggak seberapa, tapi begitu. Apa yang dimaui oleh dia dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun bukan kaya raya. Ini bagian dari bagian-bagian kebaikan yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Dulu ketika jabat nggak bisa, apalagi qiyamul lail di tempat-tempat tertentu kalau pas Ramadan. Wah, abot Ustaz itu. Kalau sekarang wah Masya Allah dia. Baik. Wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, dan hendaknya engkau menjauhi semua patung-patung yang dijadikan sesembahan. Wala tamnun tastakfir, dan jangan sampai engkau memberikan pemberian kepada orang dengan tujuan kelipat gandaan keuntungan. Jadi jangan sampai kamu memberikan suatu pemberian kepada orang dengan berharap nantinya dia akan memberikan kepada diri Anda sesuatu yang lebih besar. Punya pamrih dalam memberikan. Jangan, kalau memberikan sesuatu jangan punya pamrih apapun, jangan punya kebutuhan apapun kecuali ridhonya Allah, kecuali membantu orang itu dengan niat yang tulus dan ikhlas. Berikan dan jangan punya niat apapun. Wali rabbika fasbir, dan hendaknya kamu sabar dalam menghadapi semua rintangan-rintangan dalam praktek menjalankan agama demi meraih ridhonya Tuhanmu, demi meraih ridho Tuhan. Baik.
Inilah surat Al-Muddatsir atau awal-awal surat Al-Muddatsir yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan itu kemudian beliau bangkit memberikan peringatan kepada seluruh orang yang seluruh jin dan manusia, yang jadi tugas dari Allah kepada beliau untuk disampaikan kepada semuanya. Wallahu taala alam, karena waktunya sudah habis, kita cukupkan sebatas ini dulu. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama ini bermanfaat dan berbarokah bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ridho kepada kita, memberikan kemudahan bagi kita untuk kita menjamin bagi diri kita ketauhidannya, memberikan kemudahan bagi kita untuk kita menjamin diri kita jauh dari kesyirikan, memberikan kemampuan kepada kita untuk kita bisa beristiqamah dalam berislam kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariat-syariatnya, dan semoga dipermudah oleh Allah bagi kita semuanya akan hal tersebut. Semoga Allah berkenan untuk mengangkat derajat-derajat kita, mengampuni dosa-dosa kita, menutup aib-aib kita, menutup segala kekurangan-kekurangan kita, mengganti dari hal-hal yang buruk kepada perkara-perkara yang baik, dan memberikan keistiqomahan kepada kita, serta memberikan husnul khatimah saat kita wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita memohon dan berdoa kepada Allah agar Allah berkenan untuk membela dan membantu saudara-saudari kita kaum muslimin yang ada di Gaza, yang ada di Sudan, yang ada di Yaman, dan di negeri manapun di mana mereka sedang menghadapi cobaan-cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah meringankan bagi mereka, memberikan afiah mereka, membantu mereka dari musuh-musuh kita dan musuh-musuh mereka, dan semoga Allah menghinakan musuh-musuh kaum muslimin dari golongan Zionis, siapapun yang membantu siapapun orangnya dan siapapun yang membantu mereka semuanya. Semoga Allah menghancurkan mereka dan melemahkan mereka, dan menjadikan tipu daya mereka dan makar mereka menimpa diri mereka sendiri. Allahumma amin, Allahumma amin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga berkenan untuk memberikan hal yang terbaik bagi kita, pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, negeri kita, dan seluruh kaum muslimin. Menjadikan bagi kita pimpinan-pimpinan yang saleh, pimpinan yang muslih, memperbaiki urusan negeri kita, dan menjadikan kita semuanya sosok yang beriman kepada Allah dan bertakwa kepada Allah. Allahumma amin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.